Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you doing today? Okay, may Allah bless us. Amen. Okay, we meet again in this class with subject perencanaan pembelajaran. Okay, before we continue our class today, let's start by saying Basmalah first. Okay, today we are going to learn about curriculum ya. Curriculum. What is curriculum ya? Okay. The component and the structure. Ya, sebelumnya kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu apa arti dari kurikulum ya. Definisi. Oke, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang yaitu kurir yang berarti pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, kurikulum berarti sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik agar mendapatkan lulusan atau ijazah. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 butir 19 disebutkan kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Jadi menurut Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tujuan kurikulum itu berisi seperangkat pengaturan yang berupa tujuan, isi, dan materi dan pedoman kegiatan pembelajaran. Kemudian yang pertama akan kita bahas fungsi kurikulum ya. Fungsi untuk penyelenggara. A yang pertama fungsi integrasi, yaitu kurikulum jadi alat yang akan membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang utuh dan berintegritas ya. Kemudian yang B fungsi persiapan. Kurikulum memberikan modal untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga fungsi penyesuaian ya, kurikulum ini bisa untuk melakukan adaptasi ya, fungsi untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat ya, yang cenderung dinamis. Selanjutnya yang keempat fungsi diferensiasi, artinya kurikulum ini mencakup untuk setiap peserta didik yang memiliki perbedaan satu sama lain. Jadi semua termasuk peserta didik memiliki perbedaan dalam segi mungkin minat, bakat, kemampuan itu semua akan ditampung, semua akan dalam fungsi diferensiasi ini semuanya akan dimasukkan dalam kurikulum, akan di manajemen seperti itu. Kemudian yang fungsi diagnostik ya, diagnostik artinya untuk
kurikulum ini untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik ya, mengarahkan potensi ya, fungsi diagnostik. Kemudian fungsi pemilihan, yaitu memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat ya. Tadi yang pertama fungsi untuk penyelenggara, yang kedua adalah fungsi untuk pihak yang terlibat atau terkait. Nah, itu yang pertama, pihak yang pertama itu kepala sekolah. Nah, jadi fungsi kurikulum itu kepala sekolah akan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap setiap pembelajaran. Jadi apakah kurikulum tersebut sudah sesuai diterapkan baik di sekolah seperti itu. Kemudian bagi guru mata pelajaran ya, jadi untuk guru mata pelajaran di sini pedoman dalam melaksanakan pembelajaran gitu, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian yang ketiga itu bagi peserta didik ya. Untuk peserta didik ini kurikulum berfungsi untuk acuan bagi para siswa mengenai apa saja program-program pendidikan yang harus dipelajari dan dipahami, dan target pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya. Begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah bagi orang tua ya, atau masyarakat. Jadi pencapaian siswa pada tiap pelajaran itu akan dilaporkan pada orang tua. Dan ini tidak lepas juga dari kesesuaian dengan kurikulum seperti itu. Setelah fungsi kurikulum selanjutnya ada kerangkanya ya, bagaimana kerangka dasar dari kurikulum merdeka. Ya, yang pertama paling dasar itu harus ada landasannya, yaitu ada landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, historis, dan yuridis. Nah, setelah kita ada landasan-landasan tersebut, maka akan bisa menjadi landasan untuk membuat prinsip-prinsip perancangan kurikulum yang pertama. Nah, setelah prinsip-prinsip perancangan kurikulum terbentuk, kemudian ada prinsip ini didasarkan pada pengembangan. Prinsip-prinsip ini berupa pengembangan kompetensi dan karakter, fleksibilitas, dan berfokus pada muatan esensial. Selanjutnya, landasan-landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, historis, dan yuridis ini juga membentuk karakteristik pembelajaran ya, yang berupa memanfaatkan asesmen, berpusat pada peserta didik, memprioritaskan kemajuan belajar siswa, dan berdasarkan refleksi. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Ini juga didasarkan pada landasan tadi ya. Nah, tujuan kurikulum ini berupa profil pelajar Pancasila. Jadi menekankan pada Pancasila. Nah, di sini akan menyusun capaian pembelajaran, kemudian standar kompetensi lulusan, kemudian berdasarkan standar kompetensi lulusan akan terbentuk standar isi, standar proses, standar penilaian. Seperti itu. Dan semua ini akan membentuk struktur kurikulum ya, proses pembelajaran dan penilaian per pembelajaran seperti itu. Kita bahas sedikit satu persatu, oke. Yang pertama, landasan filosofis ini yang pertama berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia. Yang kedua, itu membentuk manusia
mengoptimalkan potensi diri dengan baik. Yang ketiga itu responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian yang keempat itu penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi itu. Yang kelima keleluasaan satuan pendidikan, dia harus leluasa. Yang keenam menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketujuh suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Yang kedelapan guru memiliki otoritas dalam mendidik. Ini adalah landasan filosofis kurikulum merdeka. Kemudian landasan sosiologisnya itu berdasarkan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, dinamika global, dan juga keragaman sosial masyarakat Indonesia ini harus dipertimbangkan semua. Kemudian landasan psikopedagogis ini berdasarkan teori perkembangan, teori pembelajaran, teori kompetensi emosional atau kejiwaan, dan teori motivasi. Tentunya ada landasan historis. Landasan historis ini sejarah tentang informasi mengapa kurikulum nasional berganti ya dari satu periode ke periode yang lain itu berganti dan bagaimana implikasinya. Ini juga menjadi pertimbangan untuk perbaikan kurikulum. Yang kelima landasan yuridis, itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Selanjutnya setelah landasan yuridis ini sudah kita pahami, kemudian kita berdasarkan landasan itu maka akan terbentuk prinsip perancangan kurikulum ya. Prinsip perancangan kurikulum ini mencakup yang pertama memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter ya. Yang kedua fleksibel, yang ketiga berfokus pada muatan esensial. Kemudian karakteristik pembelajaran. Nah, karakteristik yang kedua ini setelah komponen prinsip perancangan kurikulum, kemudian ada karakteristik pembelajaran. Ya, karakteristik pembelajaran ini ada yang pertama harus memanfaatkan penilaian atau assessment pada awal pelajaran ya, memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar. Yang kedua menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik. Yang ketiga memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik. Yang keempat, mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik. Seperti itu ya. Jadi 4 komponen dalam 4 hal yang harus masukkan, harus dicakup dalam karakteristik pembelajaran. Ini contoh elemen-elemen mata pelajaran beserta deskripsinya. Kita lihat dalam karakteristik pembelajaran itu ada elemen mata pelajaran
dan juga deskripsinya. Di sini kalau dalam bahasa Inggris ada menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, seperti itu. Deskripsinya nih, peserta didik diharapkan mencapai kemampuan yang ditargetkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Wajib dan mampu memahami gagasan utama dari teks dengan yang kompleks, baik tentang topik konkret terkait kejadian-kejadian di lingkungan sekitar maupun abstrak terkait isu atau topik terkait mata pelajaran dalam teks naratif, eksposisi dan diskusi. Seperti itu untuk karakteristik elemen-elemennya. Kemudian yang selain karakteristik ada juga tujuan kurikulum, yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Kemudian karakter Pancasila ini terdiri dari beberapa dimensi seperti beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kebinekaan global, mandiri dan kreatif. Pengintegrasian dimensi profil Pancasila ini dalam bentuk integrasi Pancasila ini dalam pembelajaran intrakurikuler ini dalam bentuk capaian pembelajaran ya, tujuan pembelajaran dan materi atau topik pembelajaran. Itu kita integrasikan tujuan-tujuan terutama Pancasila ini dalam mata pelajaran kita. Selanjutnya yang ke-9 ada struktur kurikulum ya. Selanjutnya setelah semuanya kita bahas akan terbentuklah suatu struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini ada yang pertama intrakurikuler. Intra berarti mata pelajaran inti. Ya, intra. Yang pertama kompetensinya. Kompetensi ya, dalam intrakurikuler ini dirumuskan dalam capaian pembelajaran ya, berupa capaian pembelajaran ya, yang mengacu pada SKL standar isi serta landasan-landasan perancangan kurikulum. Jadi sudah capaian pembelajaran ini adalah pembaruan dari KI dan KD. Ini contoh capaian pembelajaran dalam bahasa Inggris tadi ya, ada menyimak, ada membaca, ada menulis, dan ada berbicara. Ini masing-masing memiliki CPL, CP ya, CP memiliki masing-masing memiliki CP. Kalian bisa lihat dokumennya pada kurikulum Merdeka ya, kalian searching di internet di Kemdikbud. Selanjutnya setelah kompetensi yang kedua yaitu muatan pembelajaran ya. Dari intrakurikuler ini ada muatan pembelajaran. Komponen muatan pembelajaran ini ya berupa mata pelajarannya ya. Kalau dalam PAUD itu berupa capaian pembelajarannya. Untuk mata pelajarannya itu mulai dari SD hingga SMA. Beban belajar, kemudian beban belajar ini waktu ya, alokasi waktunya dalam 1 tahun pelajaran. Jadi tidak per minggu tapi sekarang sudah 1 tahun pelajaran karena dipertimbangkan lebih fleksibel. Yang kedua struktur kurikulum kokurikuler. Ini
kurikulum kokurikuler ini adalah mata tema atau integrasi penguatan ya, mata pelajaran penambahan tema-tema penguatan Pancasila tadi itu ya dalam mata pelajaran inti kokurikuler. Pertama, kompetensi ini berupa profil pelajar Pancasila tadi ya, itu yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, seperti itu. Bagaimana dengan muatan pembelajarannya? Muatan pelajaran ini berupa tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Tema-tema dalam materi pembelajaran inti itu bisa dikaitkan dengan isu kontemporer ya, tentang Pancasila, kebinekaan, dan juga berdasarkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan beban belajarnya ya, ini juga dialokasikan dalam 1 tahun pelajaran, nah, tapi hanya mengambil waktu 20-30% saja. Kemudian struktur kurikulum yang terakhir itu ada ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler berarti di luar jam pelajaran. Nah, komponen ekstrakurikuler ini ya terdiri dari tujuan utamanya berdasarkan visi misi, tetap berdasarkan visi misi ya. Visi misi satuan pendidikan yaitu berkembang, kemudian berdasarkan visi misi akan menyusun tujuan utama ya. Tujuan utama yaitu berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik. Jadi komponennya ini untuk pengembangan potensi, bakat, minat ya, dan juga kemandirian peserta didik. Jenis dan format kegiatannya itu seperti kegiatan-kegiatan yang memperkuat karakter kepemimpinan dan keterampilan sosial seperti kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa, PMR, UKS, Paskibra, dan lain-lain. Bagaimana pengembangan ekstrakurikuler tersebut? Ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pada pendekatan yang holistik, yaitu pengoptimalan kemampuan peserta didik ya, bakat, minat, dan sebagainya gitu. Pelaksanaan dan asesmen ekstrakurikuler. Nah, ini asesmen itu diatur ya melalui penjadwalan yang dibuat ya, di awal tahun pelajaran. Yang terakhir, evaluasi daya dukung dan pihak yang terlibat. Daya dukung dan pihak yang terlibat ini perlu ditimbangkan ya, untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator. Seperti itu. Oke, itu kita telah membahas tentang kurikulum merdeka, definisi dan juga kerangka dasarnya seperti apa ya, komponen-komponen dan strukturnya seperti apa. Seperti itu ya untuk kurikulum materi kita hari ini. Oke, mudah-mudahan
pembahasan kita kali ini bisa menambah pengetahuan dan keterampilan kita dalam merencanakan pembelajaran yang efektif dan juga efisien pada sekolah yang kita ajar. Oke, kita tutup kelas kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Oke, thank you so much for attending this class. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.